Ratusan warga berebut nomor antrean untuk mendapatkan bantuan langsung tunai di kantor pos Medan, Sumatera Utara. Warga bahkan sempat terlibat saling dorong karena khawatir tak kebagian. Setiap warga akan mendapat BLT sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan. Bantuan ini sangat dinantikan warga. Rp100.000 selama sebulannya Rp100.000. Baru dari bulan kemarin sih Bang, selama 3 bulan sekali ngambilnya. Membantu Bang. Sementara seorang warga pingsan saat antre BLT minyak goreng di kantor Kelurahan Kota Kulon, Sumedang, Jawa Barat. Diduga korban kelelahan berdesakan saat mengantre bersama ratusan penerima BLT lainnya. Terlebih, para warga tengah berpuasa. Ada 1 jam lebih, karena saya kondisinya kurang fit. Terus lambungnya kan udah kronis, berdiri lama, terus desak-desakan, jadi pengap, oksigen mungkin kurang. Lumayan masih ada kesemutan tangan sama kaki. Akibat warga tak tertib mengantre, personel TNI berusaha menghalau dan meminta warga kembali tertib. Hal ini terjadi saat warga mengantre pembagian BLT di kantor desa Kadipaten, Majalengka, Jawa Barat. Masing-masing warga mendapat bantuan Rp500.000 yang akan digunakan untuk berbelanja dan menyambut Lebaran. Polisi Israel memaksa masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa saat ribuan umat Muslim Palestina melaksanakan sholat subuh Jumat waktu setempat. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan 67 warga Palestina terluka. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut puluhan pria bertopeng membawa bendera Palestina dan Hamas berbaris menuju kompleks Al-Aqsa pada Jumat pagi. Israel mengklaim polisi terpaksa masuk untuk membubarkan kerumunan dan memindahkan batu untuk mencegah kekerasan. Polisi Israel membalas lemparan batu warga Palestina dengan gas air mata. Polisi Israel juga menggunakan gas air mata dan granat kejut di dalam halaman dan ruang sholat masjid. Menurut saksi mata, salah satu penjaga Al-Aqsa terluka karena matanya tertembak peluru karet. Masjid Al-Aqsa adalah situs suci ketiga dalam Islam yang dibangun di puncak bukit yang merupakan situs paling suci bagi orang Yahudi yang disebut Temple Mount. Situs ini menjadi titik utama bentrokan antara Israel dan Palestina selama beberapa dekade. Ketegangan meningkat setelah beberapa pekan terakhir, menyusul serangkaian serangan oleh warga Palestina yang menewaskan 14 orang dalam wilayah Israel. Israel melakukan penangkapan dan operasi militer di tepi barat, sehingga memicu bentrokan dengan warga Palestina. Seorang pemuda berusia 20 tahun tewas ditembak tentara Israel di tepi barat pada Kamis waktu setempat. Ratusan warga menghadiri pemakaman dan mengarak jenazah pemuda tersebut ke pemakaman. Tentara Israel juga membunuh 2 warga Palestina lainnya, termasuk seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. Sedikitnya 25 warga Palestina meninggal dalam gelombang kekerasan beberapa pekan terakhir. Pada bulan Ramadan tahun lalu, protes dan bentrokan selama berminggu-minggu di Yerusalem memicu perang 11 hari antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Makanan gratis disiapkan dari sebuah masjid yang terkenal di kota Sulaimaniyah, Irak. Makanan-makanan ini diberikan bagi orang-orang yang tidak mampu agar dapat melalui bulan suci Ramadan. Masjid Agung Sulaimaniyah memang rutin membagikan makanan bagi warga miskin. Namun, aktivitas dapur ini meningkat drastis di bulan Ramadan. ليكم روجو كدسمان بيكرو يكم روج رمضان خواردني زيكي 1500 نفر دروس كراوه ورده يسد زياي كردوه دون خواردني نزيكي 3000 قصور نفر دروس كراوه استيج لا يزال هر عين حساب ل 2500 و 3000 نفر خواردن حاضر كراوه ببي برانبر وخواردني كي باكو تميزو دي بخشين بفقير وهجارون نداره. Masjid Agung Sulaimaniyah memulai dapur amal di tahun 1998 saat Irak sedang dijatuhi sanksi keras oleh Dewan Keamanan PBB. Meski kondisi perekonomian berangsur membaik, namun tradisi membagikan makanan terus berjalan hingga lebih dari 20 tahun. Kebutuhan belanja makanan merupakan hasil dari donasi yang diberikan para pengusaha dan orang kaya di kota Sulaimaniyah. Sementara makanan dan distribusi makanan dilakukan oleh sukarelawan.
Pemirsa, di bulan suci Ramadan, salah satu hotel di Yogyakarta menghadirkan menu buka puasa dengan berbagai menu olahan berbahan dasar daging sapi. Tentunya dapat menjadi variasi untuk santap saat berbuka puasa. Beragam menu buka puasa di salah satu hotel di Yogyakarta ini tentunya mampu menggoyang lidah pecinta kuliner selama bulan Ramadan. Sajian makanan yang disiapkan koki terbaik pun dihidangkan dengan konsep prasmanan. Uniknya, hampir semua menu pilihan yang disajikan berbahan dasar daging sapi dengan olahan yang berbeda setiap harinya. Menu yang menjadi favorit saat berbuka puasa diantaranya paha sapi guling, daging marangi, prime beef, beef grill, dan berbagai hidangan lainnya. Jadi menu khusus di Tera untuk tahun kali ini, itu temanya kita mengambil nama kuliner nikmat. Jadi 80% menunya adalah daging. Kenapa tuh beda? Kenapa? Karena itu merupakan sudah jadi DNA kita atau identitas kita ya, dari bahwa kalau mereka para pengunjung atau para tamu yang ingin menikmati buka puasa daging itu pasti akan datang ke kita. Selain dapat menikmati hidangan berbagai olahan daging, pengunjung yang berbuka puasa di sini juga dapat menikmati sajian buka bersama sekaligus menikmati proses pembuatannya. Tadi aku nyobain assorted beef ya sama beef marangi. Enak banget sih, dagingnya empuk, bumbunya berasa. Jadi kalau di Art Hotel Suite Bianti ini buka puasanya tuh makanannya tuh kelas berat, bener-bener POPBG telah worth it banget gitu. Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, setiap pelanggan yang berbuka dianjurkan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat demi kenyamanan dan keamanan bersama. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak jauh dari makanan berbahan dasar daging sapi, kita akan sapa reporter iNews Desi Juliani dari Bandung, Jawa Barat yang akan berbuka puasa dengan menu iga. Desi, apa menu iga yang paling dicari di tempat Anda sekarang berada? Selamat malam Anissa dan pemirsa, selamat berbuka puasa untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa hari ini ya pemirsa. Betul sekali seperti yang Anissa bilang tadi, hari ini saya mau mengajak pemirsa untuk mencicipi olahan berbuka puasa. Ini ada olahan daging, coba nih bisa dilihat ya pemirsa di layar kaca Anda. Yang sebelah sini, ini adalah olahan daging kambing. Ini mantep banget wanginya. Kemudian juga yang di ujung sana, itu ada olahan daging sapi ya, iga bakar daging sapi. Coba kita sambil ngobrol-ngobrol yuk sama chefnya. Chef, ini sebenarnya yang jadi ciri khas dari iga bakar ini tuh apa sih? Ciri khas dari iga bakar si jangkung ya, kayak kita cara penyajiannya sama pemilihan daging kambingnya ini tuh memang pilihan ya. Ini tuh dari kambing muda. Jadi ini untuk aromanya juga tidak terlalu menyengat bau kambing ya. Terus untuk iga bakar sapinya sendiri, kita ada pilihan nih Kak. Ada yang spesialnya juga kita pakai ribs. Nah, kayak gini nih, coba tunjukin dulu ke pemirsa nih contohnya ya, pakai ribs. Ada ribsnya juga ya. Jadi untuk best seller di sini kita ada iga bakar sapi sama iga bakar kambing. Nah, kemudian yang bikin saya bertanya-tanya juga nih Kang, kenapa sih ciri khasnya nih harus pakai tembikar? Apakah ini emang udah ciri khasnya banget gitu dari iga di sini? Ini kebetulan memang ciri khas kita ya. Ciri khas karena memang harus sesuatu yang beda. Kalau kita pakai hot plate yang dari besi itu kan ya, kalau dari besi ini kan biasanya suka ini ya, suka bau besi gitu kan, bau apa namanya, bau besinya itu kan nggak enak ya. Kalau ini dari tanah liat tuh ngeluarin aroma yang khas gitu. Jadi bisa menambah aroma juga gitu. Jadi rasanya itu emang beda dari yang lain gitu. Ciri khasnya, waduh, ini sedap banget. Pakai pelengkapnya di pemirsa, ada tomat, kemudian juga ada irisan bawang merah, sama ada irisan cabai rawit. Ini ngomong-ngomong dibanderol berapa Kang harganya satu porsi? Kita mulai dari 35 ribuan aja. Ini sangat terjangkau sekali lah untuk harganya ya. Bisa untuk kalangan menengah ke atas juga. Oke, 35.000. Lokasinya di Jalan Cipaganti ya berarti ya. Oke, Akang, saya tunggu pesanan saya di meja boleh ya? Oke. Nah, sambil nunggu ya pemirsa, jadi tadi saya pesan iga
sapi, terus juga pesen iga bakar kambing. Yang memang ciri khasnya di sini adalah tadi kan sudah diceritakan oleh chefnya ya, ada Kang Syaifuddin. Ciri khasnya itu adalah pakai tembikar pemirsa untuk piringnya. Jadi terkesannya tuh hot plate gitu dan masih panas si iganya. Kemudian juga katanya sih denger-denger ya pemirsa, di sini tuh terkenal karena iganya tuh sangat empuk. Wah, ini bener nggak ya, empuk nggak ya? Saya jadi penasaran nih, kira-kira beneran empuk atau enggak ya? Coba mana nih ya? Oke, sambil nunggu coba deh kita sambil wawancara. Ini ada pengunjung nih, ada yang sebelah saya pemirsa. Oke, halo Akang, boleh sambil dipakai maskernya kita kenalan dulu dengan Akang siapa? Fajar. Kang Fajar, asli dari Bandung? Bandung. Oke, alasannya kenapa sih kamu memilih berbuka puasa di sini, Kang Fajar? Sebenarnya ini ngabisin rasa penasaran aja sih, dari beberapa waktu lalu nggak pernah kebagian. Oh gitu. Itu. Sekarang juga ternyata masih waiting list aja nih. Masih ngantri. Dan aku bawa teman dari jauh juga sih, jadi biar cobain juga lah. Oke, Gitu. cobain juga ya. Udah sering apa ini baru pertama kali jangan-jangan? Sering sih. Oh, sering. Gitu. Cuma dia belum tuh, temen aku. Rasanya gitu. gimana sih menurut Akang? Bapak, pecah sih. Pecah banget. Baik, kalau gitu Kang Fajar terima kasih. Sama-sama. Saya mau buktiin dulu nih pemirsa sepecah apa rasanya. Oke, sebelah sini ternyata ini yang punya saya. Oke. Ini iga bakar sapinya ya Kak ya. Boleh. Oke, hati-hati panas ya pemirsa. Ini Kita juga ada menu baru. wangi banget. Kleng ya. Wow, ini apa nih Kang? Kleng. Ini masih dalam keadaan mendidih disajiinnya. Kleng. Menu baru dari kita, kleng kambing. Sekali. Sip. Oke, saya mau coba dulu, boleh sendoknya? Akang, pinjam dulu. Oke, kita langsung coba ya pemirsa. Ini macam-macam banget nih, olahan daging dan kambing. Saya coba ya pemirsa ya. Yang ini yang sapi. Ini yang sapi pemirsa. Wangi banget. Wah, ini beneran deh empuk karena nggak butuh banyak tenaga buat motong dagingnya. Coba ya. Ini ya, kelihatan kan? Empuk banget. Saya penasaran sama yang ini. Boleh pinjam sendoknya, Kang? Nggak lengkap kalau nggak sampai nasi. Oh, nasi putih. Baik. Ini ya. Ini kayaknya sih kalau dari aromanya pemirsa pakai kuah santan kayak. Santan apa susu ya? Kuah susu. Oh, oke. Saya mau lanjut makan, saya lempar dulu ke Anissa ya. Anissa, maaf ya bikin ngiler. Aduh, maafin banget. Siap, ini Desi, kalau untuk iga bakar jangkung ini sudah tidak perlu diragukan lagi rasanya, karena memang sejak saya kuliah di Bandung pun sudah terkenal dari dulu di kawasan Cipaganti. Baik, lanjutkan Desi Juliani, silahkan buka puasanya, selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, kapal penangkap ikan KM Angke Jaya 2 terbakar di perairan Teluk Jakarta. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.